Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Mayorcit Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini nih, sembari packing ya, sembari packing jumbo lagi untuk Vanda Mini khususnya ini packing jumbo. Kebetulan ini kardus pertama ya, kardus pertama. Kita sambil jawab-jawab pertanyaan dari subscriber ya, subscriber Mayorcit tentunya. Nah, di pertanyaan terakhir mengenai videograma itu dengan nama akun cantik-cantik ya, dia sudah merawat beliau sudah merawat anggrek gramanya selama 5 tahun ya, tapi belum pernah bunga. Lalu saya balas di kolom komentar, yaitu apakah anggreknya sudah pernah diseplit atau mungkin ada batang yang pernah busuk seperti itu ya teman-teman ya. Dan ternyata jawaban beliau adalah anggreknya pernah diseplit teman-teman ya. Nah, maksud dari pertanyaan saya mengenai pernah diseplit ataupun ada batang yang busuk adalah begini teman-teman ya. Ketika anggrek yang kita rawat itu dalam kondisi dewasa ya, lalu kita split atau kita perbanyak ya, dan di sini contohnya grama, nah, itu biasanya kondisinya tidak lagi dewasa teman-teman. Setelah displit ya, setelah displit itu kondisinya menurut para ahli atau menurut yang saya dengar ya, anggrek yang sudah displit ya, yang sudah displit itu akan kembali ke remaja teman-teman ya, atau istilahnya pradewasa teman-teman. Jadi kalau anggrek yang sudah displit lalu teman-teman berharap bunga, itu membutuhkan tambahan waktu lagi teman-teman supaya anggrek itu kembali ke kondisi dewasa dan siap bunga ya. Oleh sebab itu, untuk teman-teman yang merasa anggrek gramanya belum berbunga ya, seperti yang saya punya, itu teman-teman nggak perlu pusing ya sebenarnya, karena memang untuk proses pembungaan itu ada banyak macamnya teman-teman ya. Bisa karena faktor pupuk, bisa juga karena faktor cuaca, bisa juga karena stres teman-teman. Nah, kebetulan punya saya di rumah ini kemungkinan stres teman-teman ya, kemungkinan stres dan cocok cuacanya ya. Karena kenapa saya bilang stres? Satu, sebelum anggrek ini spike ya, batang yang jumbo besar itu kondisi mata tunas yang baru ya, biasanya kan di batang grama itu di samping bawah pangkal batangnya itu kan ada semacam tunas-tunas baru ya, atau mata tunas teman-teman ya. Nah, itu kondisinya terjepit oleh media teman-teman. Nah, kalau nggak salah itu sudah pernah saya keluarkan videonya ya, entah melalui short ataupun melalui video ini ya. Nah, setelah saya kurangin medianya ya, saya waktu itu kayunya kebetulan saya tang ya supaya batangnya tidak terjepit ya waktu itu. Nah, tapi ternyata kondisi mata tunasnya itu gepeng teman-teman ya. Nah, sedangkan di beberapa sisinya tidak kelihatan mata tunas lagi ya teman-teman. Nah, malah di sisi yang bagian dalam yang tidak terlihat justru keluar spek teman-teman ya. Jadi saya menduganya antara stres atau memang suhu cuaca di sini cocok teman-teman ya. Nah, suhu cuaca itu juga mendukung teman-teman ya, juga mempengaruhi bunga bisa spek atau tidak teman-teman. Contohnya seperti ini, apabila teman-teman meletakkan anggrek ya, apapun ya, dendrobium atau jenis lainnya, misalkan di depan rumah ya, dia bisa tumbuh subur. Belum tentu kalau ditaruh di belakang rumah teman-teman anggreknya tumbuh subur. Satu, mereka butuh adaptasi lagi teman-teman, karena suhu di depan rumah teman-teman dan suhu di belakang itu otomatis ada perbedaan yang sangat signifikan ya, seperti itu. Contohnya anggrek grama saya ini teman-teman, sebelumnya saya taruh di belakang teman-teman, dimana di belakang itu tanpa atap teman-teman, jadi kena hujan kena panas sudah pasti, cuman untuk panasnya tetap terfilterisasi oleh paranet ya teman-teman ya, paranet. Nah, lalu ketika paranet di depan itu, di belakang itu dibetulin, saya pindah ke depan ya, saya pindah ke depan dan muncul speknya itu di depan teman-teman ya. Atau mungkin sebenarnya di belakang sudah muncul ya, karena saya waktu itu menduganya itu adalah tunas baru, tapi ternyata itu adalah spike teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya sambil packing ya, dan kebetulan ini packingnya
jumbo ya, packing jumbo Vanda Mini. Vanda Mini kiloan ini teman-teman, ini kebetulan ada 3 paket ya. 3 paket Vanda Mini. Ya lumayan, alhamdulillah ya, namanya rezeki. Dan kali ini saya dibantu oleh hunter ya, ini hunternya sedang libur, jadi saya minta tolong untuk pilah-pilah lagi teman-teman, untuk memisahkan antara pelan yang jelek dan pelan yang bagus ya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan pupuk-pupuk untuk pembungaan teman-teman ya, kalau saya saranin menggunakan pupuk Dekastar teman-teman. Karena pupuk Dekastar satu, dia efek sampingnya tidak begitu tidak terlalu berat lah teman-teman ya. Karena itu saya sudah buktikan, saya coba pakai pupuk pertumbuhan ya, bukan pembungaan, pertumbuhan. Itu hanya di 6 bulan awal teman-teman, 6 bulan awal. Habis itu saya tidak pernah menggunakan pupuk lagi ya. Biasanya kalau menggunakan pupuk cair, apabila kita sudah pernah rutin menggunakan pupuk lalu kemudian nggak dipupuk, itu biasanya berdampak batang anggreknya akan kisut teman-teman ya, meskipun kita siram tiap hari ya. Oleh karena itu, kalau teman-teman merasa anggrek gramanya sudah siap bunga dalam kondisi yang dewasa ya, teman-teman bisa nyoba menggunakan pupuk Dekastar pembungaan ya. Itu simple sekali teman-teman, cukup ditaruh di tempat pupuk, biasanya ada kecil-kecil, atau teman-teman bisa menggunakan kain, dibungkus dengan kain lalu taruh di medianya teman-teman ya. Nah, enaknya pupuk Dekastar itu satu butir itu ya, per butirnya itu bertahan hingga 6 bulan teman-teman. Jadi kalau saya biasanya 1 sendok teh atau 1 sendok makan saya bungkus ke kain tile ya, lalu saya taruh di medianya teman-teman. Di medianya itu biasanya bertahan 6 bulan teman-teman ya. Setelah 6 bulan, yang tadinya butiran-butiran itu dia akan kempes teman-teman. Kalau sudah kempes tuh berarti tandanya pupuknya sudah tidak bisa berfungsi, berarti teman-teman harus mengganti ya, seperti itu. Jadi buat ibu cantik ya, ibu cantik yang akunnya namanya cantik-cantik ya, kalau anggrek ibu sudah pernah diseplit, minimal ibu harus menghitung ya, setelah diseplit itu sudah keluar anakan berapa kali teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman juga punya anggrek grama ya, kalau teman-teman sudah pernah memperbanyak, misalkan yang tadinya 6 batang atau 10 batang dibagi menjadi 5-5, itu teman-teman pastikan ya, setelah diseplit muncul berapa kali tunas baru ya. Kalau menurut perkiraan saya mungkin harus nunggu 3 atau bahkan 4 anakan baru itu akan siap spek seperti punya saya. Karena saya dulu ngerawat 2, anakan yang keempat ini baru bisa muncul spek teman-teman ya. Itu juga mungkin rezeki saya teman-teman ya, nggak mesti langkah yang saya infokan sekarang ini bisa teman-teman coba, bisa juga enggak ya, karena masing-masing tempat mempunyai suhu yang berbeda. Tapi mudah-mudahan informasi dari saya bisa membantu teman-teman supaya anggrek-anggrek teman-teman juga gramanya ya terutama bisa menyusul punya saya untuk berbunga teman-teman. Dan sebelum ini saya juga sudah pernah merawat Grama scriptum ya. Selain Measur, saya juga pernah merawat Grama scriptum dan itu belum berhasil teman-teman. Jadi Grama Measur ini adalah satu-satunya anggrek yang sudah saya rawat selama 3 tahun yang sekarang spike teman-teman ya. Anggrek Grama ya maksudnya ya. Gitu. Dan buat teman-teman yang nantinya menyaksikan video ini ya, mau yang full ataupun yang dijeda-jeda, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang mungkin berminat Dendrobium anosmum atau anggrek tirai Kalimantan, kita punya stok teman-teman, yaitu rawatan ya dari Keiki. Harganya cukup murah ya, dari 40.000. Jadi kalau teman-teman berminat silakan WA, nanti saya fotokan plan beserta harganya teman-teman ya. Paling murah adalah 40.000, sudah rawatan, tempel, media, papan pakis ya. Buat teman-teman yang mungkin minat Vanda Mini, per kardus seperti ini ya, beratnya sekitar 11 sampai 12 kilo, itu hanya
350.000 teman-teman ya, 350.000 ya. Belum ongkos kirimnya ya. Dan untuk 1 kilonya 75.000 teman-teman ya. Itu ukuran plannya acak ya. Kurang sedang. Untuk kali ini saya dibantu beliau teman-teman, lumayan meringankan ya. Biasanya kalau sendirian tuh saya mesti milihin dulu ya, angkut pakai karung, saya dekatkan dulu baru dimasukkan kardus teman-teman. Berhubung kali ini ada asisten ya, lumayan meringankan pekerjaan ini. Buat teman-teman yang tanya ya, ini adalah hunternya ya, yang bagian belusukan ini ya. Biasanya Vanda Tricolor ya, hasilnya Vanda Tricolor, kuku macan ya. Lalu anggrek-anggrek perkebunan kopi ya, seperti yang pernah saya posting, seperti flaking area ya, Acreopsis. Itu biasanya saya nyari sendiri, tapi sekarang enggak ya, sekarang ada hunternya ya ini. Mungkin nanti di next video saya akan membuat tanya jawab ya sama hunternya, pengalaman beliau selama nanti mungkin masuk hutan, nanti kita review buat teman-teman ya. Dan next kalau ada waktu luang saya bakalan ikut beliau ke lokasi kuku macan ya, rencananya kuku macan ya. Ya Pak Hunter? Ya. Lokasi kuku macan rencananya saya nantinya akan membuat video di sana, gimana prosesnya, lokasinya teman-teman ya. Kebetulan nanti kuku macan itu lokasinya di perkebunan jati teman-teman. Nah, jadi nanti gimana kelanjutannya bisa nanti saya review buat teman-teman semua ya, lokasi habitat dari anggrek kuku macan yang sudah mulai agak kurang teman-teman, karena memang pohon jatinya sebagian sudah ada yang ditebangin ya. Itu nanti di next video akan saya buatin buat teman-teman khususnya ya, bersama dengan Pak Hunter ini ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Saksikan terus video dari kami ya. Jangan lupa untuk yang baru menemukan channel kami, klik subscribe, like, komen, dan share video dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.